Puluhan KPM atau keluarga penerima manfaat BPNT dari Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, demo di kantor desa soal adanya dugaan kecurangan TKSK terkait penyaluran BPNT yang dipaksa harus dibelanjakan ke e-warung pada Selasa 1 Maret 2022. Puluhan KPM terlihat memenuhi aula kantor desa. Mereka mengaku kecewa dengan adanya upaya penggiringan serta intimidasi saat pencairan BPNT tunai yang disalurkan melalui kantor pos. Mereka pun mengaku keberatan atas harga sembako yang dijual di e-warung. Heri Sutana, salah seorang warga desa Kertahayu, mengatakan pihaknya mewakili para KPM sengaja datang ke kantor desa untuk meminta difasilitasi pertemuan dengan pihak e-warung serta TKSK. Selain harga yang melambung tinggi, jumlah telur yang diterima KPM juga tidak sesuai yang tertera dalam nota belanja. Heri juga mempertanyakan kecurangan tersebut apakah sengaja dilakukan oleh pihak e-warung atau ada pihak tertentu yang menginstruksikannya. Bagaimana mungkin kalau ada ketersediaan dari masyarakat desa Kertahayu supaya mungkin dibentuk tim untuk spesial lah mungkin mengurus masalah yang ini. Sehingga karena tadi ini Pak Sekmat juga kan angkat tangan, ini di luar wewenang saya. Pak Kuwu oke sami. Warung yang mewakili juga sama. Damel dengan ukur di kita hukum, pelaksana hukum, harga tinggi itu. Sekarang masalahnya kan ada yang nggak datang ini. Kita mau jemput bersama atau kita mau datang bersama ke sana? Ini kan yang jadi masalahnya, karena warung juga nggak. Iya, saya yakin kalau warung itu hanya pelaksana dan harga oke itu bisa langsung tuh. Berarti kan ya, mohon maaf nih, bukan kita curi, bukan kita seuzon, tapi kan ada kecurigaan atau menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Saya di pasar lagi jual endok ke warungan 27.000 per warungnya ya kapan sudah jadi 27.000. Beas harus 10.000. Bahkan namun di rela-rela daerah Kertahayu, namunnya ada yang memperdayakan daerah wilayah Pamarican, mau segitu. Saya nggak kaprak-kaprakan dan tukang beas di tukang endok di pasar. Ini Pak Kuwu dan Pak Sekmat dan yang lainnya stakeholder yang ada di Kecamatan Pamarican, khususnya juga di Desa Kertahayu, tolong sesegera mungkin dibentuk ini supaya benar-benar real. Kita ini kebiasaan isunya rame. Jangan seperti ini. Rekan-rekan semua keluarga, kalau seperti ini terus nggak bakal clear. Mau beres-beres, kahadut, nggak pasti gitu dari. Riwuh dari, mencoba dari, dia dari kan mau ayo urusan beres-beres. Yadi, warga lainnya, mengaku kecewa dengan adanya kecurangan saat pencairan BPNT. Ia menilai sebenarnya dari dulu juga para KPM ini sudah dirugikan, namun mereka berdiam diri. Akan tetapi saat ini makin menyakitkan karena kecurangan makin menjadi saja. Saat disalurkan secara tunai, para KPM masih tetap digiring untuk berbelanja di e-warung dengan harga yang mencekik. Atau ayam awam menunggah. Bisi dicoret, tak. Apabila dicoret berarti tak. Saya kritis bukan berarti saya, membela semuanya. Karena kembali lagi tadi ke pidato Bapak Sekmat. Pak Sekmat, abunten, jangan fokus. Tadi Bapak katanya Pak Bupati sempat rapat dulu kan? Sebelum pembagian ini rapat dulu. Mungkin ada hal-hal yang dibicarakan Bupati tentang program baru ini. Ini program baru loh. Kalau program alam awal itu non tunai, kalau sekarang tunai. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan oleh Pak Bupati keputusan. Maaf, saya juga tidak menyalahkan terlalu ke agen. Nanti saya ada kronologi nanti agen. Begini Pak, Bapak mungkin hasilnya di bawah begini. Kalau keputusan Bupati yang tersebar di media sosial, katanya uang itu harus diterima dengan tunai, kenapa tidak disosialisasikan di sini Pak? Apakah pihak desa dilibatkan? Saya tidak menyalahkan juga. Apakah kalau pihak desa, Pak Ade ikut rapat, mungkin ini kesalahan dari Pak Ade. Tidak disampaikan ke masyarakat, tapi kalau Pak Ade tidak diberitahu, wajar masyarakat tidak tahu. Seperti itu Pak. Poin satu. Kedua, masalah mau di barang e-warung, sebenarnya masyarakat tidak ada masalah. Dari dulu juga tidak ada masalah sebenarnya. Cuma jangan ada kata-kata penggiringan, pemaksaan, dan ancaman. Jadi Frediana termasuk dalam KPM sana. Bila mana dicoret saya tidak takut, bukan berarti saya tidak mampu. Saya membela orang banyak karena panas dari. Jadi bagian dari desa Kertahayu. Jangan kalau saya dicoret mungkin wartawan catat.
Kalau saya dicoret. Jadi begini, saya tidak menyalahkan Ewaru. Karena saya di Mas juga sudah diskusi. Karena Ewaru cuma menjalankan. Catat itu. Tapi saya ingin tahu aktor di balik ini siapa. Suplainya siapa? Terus yang menggiring ke arah sana itu siapa? Karena kalau melihat di media sosial, kata Ibu Menteri katanya TKSK itu sudah tidak berperan karena sudah ada keputusan baru. Bahkan ini yang menyalurkan bukan Bank Mandiri lagi, ini yang menyalurkan BTPN melalui Bank Himbara katanya gitu kan. Jadi sebenarnya mah sudah tidak ada urusan sebenarnya mah. Cuma betul kata Pak Sekma tadi, karena aturannya belum turun, maka Ewaru masih diberdayakan. Yang jadi permasalahan, kenapa harganya bisa mahal? Di warung mana nih? Samping rumah saya. Makanya warung di samping rumah saya bisa menjual 2 kilo 21.000. Hari ini di daerah 27. Oke. Dina Batikno mungkin kecil Pak, 3 kali bukan 3 kilo katanya. Cuma 18.000, tapi Dina beras. Kalau selisihnya harganya 10.000 di pasaran, itu ada selisih 2.000. 2.000 kali 36, 72.000. Itu hak masyarakat, tidak hak usaha. Itu hak rakyat miskin. Namun harus pernah masalah jual beli itu harus ada kesepakatan. Penjual dan pembeli, namun tidak ada kesepakatan itu namanya riba. Ada unsur pemaksaan. Terus pemerintah juga mewanti-wanti, awas jangan bermain-main di bansos. Makanya apakah ini sudah masuk delik ajuan apa enggak? Rekan-rekan silakan. Kalau kita mau mengajukan, silakan mengajukan. Tapi harus ada catatan. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Apakah dari kecamatan? Dari kecamatannya siapa? Nah, mungkin ada koordinatornya. Jangan sampai kita yang terus melulu jadi korban. Jangan sampai Ewaru, saya kasihan sebenarnya bukan sampai membela Ewaru. Saya tahu Ewaru. Berapa untung yang didapat? Acan mungkin ada inilah ada itulah. Maaf, saya bukan membela Ewaru. Tapi siapa di balik ini? Harus itu. Kalau sistemnya seperti ini, sampai kapanpun di pemerintah pasti akan begitu. Mungkin. Jadi harus dipegangi, Mas Iqbal. Ini jangan takut. Masyarakat yang di belakang kita jangan sama sekarang. Tidak ada rasa takut masyarakat. Udah pintar. Wajib belajar 12 tahun itu untuk pintar. Lain untuk dipedomi. Bukan zaman kolonial sekarang. Sementara itu pihak Ewarung IPA dan Lukman menjelaskan jika pihaknya hanya sebatas menjadi penyalur terkait soal harga, bukan dirinya yang menjatuhkan. Harus ada STKSK ya Pak ya? Karena yang menyambung dari agen saat itu agen dengan KPM itu adalah TKSK. Nah kami koordinasi saat itu bagaimana ini? Ya saya kan Pak, ini kan tunai Pak. Mereka minta 2 ya saya, 2. Saya begini, saya tawarkan mau 2, 3. Saya Pak 2 aja karena yang ini buat ya silakan saya tulis 2. Saya nggak memaksa. Dan dari saya dari 200 yang data yang diberikan apa ya 200 saya nggak tahu orang-orangnya karena nggak memegang data. Yang ke saya hanya 150 dan yang sisanya nggak tahu kemana, langsung pulang. Dan ada juga yang mengambil 1 ada. Saya nggak mau maksa sebenarnya Bu agen itu ya karena itu tunai karena dan masalah mencoret saya tidak tahu apa itu masalahnya karena saya juga nggak bilang akan dicoret karena bukan kekuasaan agen itu karena mencoret itu data dari mungkin data masukan dari bawah dari jalurnya kurang tahu ya Pak kalau untuk data. Nah ini masalah harga saya kan juga waru sama Pak. Nah ini saya pernah pengadaan sendiri akhirnya karena sama-sama satu kecamatan harus disamakan akhirnya saya mengikuti yang banyak di kecamatan. Nah ini saya BUMDes karena saya ngambil BUMDes dari BUMDes kenapa? Saya tahu BUMDes karena milik pemerintahan juga ya Pak ya untuk mengembangkan usaha di desa setiap desanya kecamatan pemerintahan akhirnya saya ikut. Masalah harga mungkin saya mengikuti yang harga yang dari supplier gitu. Kenapa mahal? Ya saya juga nggak tahu dari suppliernya mahal ya seperti itu. Kalau membebaskan agen kemana saja oke saja gitu sebenarnya. Masalah komoditas kami pada yakin pengurangan gitu. Agen itu adalah penyaluran. Jadi ditujukan Kapungkur direncanakan ayat program Laku Pandai, misalnya. Ketika ayat program Laku Pandai,
Kapungkur teh tender di wilayah Ciamis teh dipengikeun ku Mandiri. Nah Kapungkur agen pertama jangan agen teh sanes luar ngabagikeun artos nah humbako gitu. Di warang naon aya nabung Kapungkur teh 10.000 awal-awal. Setelah dikengkeun ku Mandiri, nah Kapungkur Mandiri teh mengajukeun MOU abisan pihak desa. Nah, Kapungkur abi kali sebenarnya penjalinan. Abi hoyong lain-lain sanes. Tapi dibentuklah di agen Kapungkur. Eta bermula. Tapi kewenangan komoditi mah agen terbiasa aya kewenangan. Awal-awal ge komoditi mah sanes di agen. Tapi di pihak supplier. TKSK Kecamatan Pamarican Ana Suryana membantah dirinya menentukan harga komoditi sesuai pengakuan dari para agen e-warung. Ia menilai salah jika pihaknya yang menentukan harga, namun semuanya itu sudah harga dari para supplier. Pihaknya akan secepatnya melakukan evaluasi serta berjanji akan mengganti kerugian KPM. Satu sisi di aturan itu KPM harus dibelanjakan. Konteksnya untuk mengcover KPM belanja yang 600 per hari bisa nggak bisa dibelanjakan kan harus ada parameternya harus dibelanjakan. Nah lamun dibelanjakan pabrik seperti tos kajantenan apakah ada laporannya saat ini ditunggu. Nah satu sisi itu harus dibelanjakan ke makmur karbohidrat, protein, mineral, vitamin di luar itu tidak boleh. Nah ini yang jadi permasalahan awal kayaknya seperti digiring ke agen e-warung ya. Karena kenapa? Ya di agen e-warung mungkin ya di agen e-warung bisa terdata Pak di agen warung yang belanja ke sana terdata. Sedangkan yang keluar warung, nah ini sampai saat ini tiap desa ini saya belum menerima datanya baik dari desa manapun belum ada. Cuma dibelanjakan ke dia. Sementara itu pengurus BUMDes bersama Geger Bentang Pamarican Jamal mengatakan terkait beras serta komoditi yang ia kirim ke para agen e-warung sudah melalui mekanisme sesuai pedung. Yang pertama kan komoditi yang disalurkan dari pihak supplier kita mendrop Pak. Pertama beras dan untuk 1 KPM itu 12 kilo. Sekarang jatuh harga ke KPM itu 12.000 ya, kalau nggak salah 12.000. Nah itu HET dari PT MDP beras premium. Nah karena kita menerima juga dari PT MDP karena dari BUMDes bersama ini sebagai terminal di mana beras ini dari PT MDP dan disalurkan ke agen oleh PT MDP juga. Itu yang kait tentang beras dan MDP pun punya HET harga eceran di situ tertinggi. Selanjutnya tentang telur per 1 KPM itu 1 kilo. Nah 1 kilo kita mengdrop barang ini total kiloan langsung petik ke agen. Di agen di sini di kilo sendiri. Nah selanjutnya untuk buah pir ini 1 KPM nya per 1 bulan 0,5. Nah jadi dalam 3 bulan ini alokasinya 1,5 kilo. Selanjutnya kentang alokasi hitungan dari kami dalam 1 bulannya adalah 0,7 sehingga alokasi 3 bulannya menjadi 2 kilo 1 on. Nah adapun harga di situ harga kami dari buah-buahan kami melihat harga pasar ditambah kenaikan harga dan alokasi biaya operasional. Nah adapun telur ini pun sama seperti MDP, kita menerima dari supplier tertentu dengan harga kita diberikan harga sehingga harga ke KPM itu istilahnya kan masuk ke agen.
agen Ewalum, otomatis harga di situ nggak sama. Harga dari kita ke agen, dari agen ke KPM, karena dari agen pun harus punya laba. Suherman, Harapan Rakyat, Ciamis.